Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila dari kelas 8B. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu alat penjernih air. Agar kalian mengetahui lebih lanjut apa sih itu alat penjernih air, mari kita simak video berikut ini. Pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari alat penjernih air. Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Sering kita mendengar bahwa bumi dijuluki sebagai planet biru karena air menutupi 3/4 permukaan bumi. Namun tidak jarang pula kita mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama pada saat musim kemarau. Kita dapat membuat penjernih air atau saringan air sederhana. Penyaringan air sederhana tersebut tidak dapat menghilangkan sepenuhnya garam yang terlarut di dalam air. Tingkat kekeruhan air akan sangat bervariasi sesuai dengan struktur atau kandungan mineral dalam tanah dan pada masing-masing lokasi. Pada pembahasan yang kedua, yaitu A. Penjernih air dari bahan alami. 1. Sistem penyaringan air dari bahan alami. Secara umum, proses penjernihan air berguna untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air. Tujuan menjernihkan air adalah A. Menghilangkan gas-gas terlarut, B. Menghilangkan rasa yang tidak enak, C. Membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya, D. Memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Ada pembahasan yang ketiga, yaitu teknik penyaringan air. Teknik penyaringan berarti menyaring air kotor sehingga dapat menjadi bersih. Ada beberapa cara sederhana untuk penyaringan air, yaitu 1. Saringan kain katun. Pembuatan saringan air dengan menggunakan kain katun merupakan teknik penyaringan yang paling sederhana atau paling mudah. Yang kedua, saringan kapas. Penyaringan dengan kapas juga dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air keruh. 3. Aerasi. Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. 4. Saringan pasir lambat. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan pasir terlebih dahulu, baru kemudian melewati lapisan kerikil. 5. Pasir cepat. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan kerikil terlebih dahulu sebelum melewati lapisan pasir. Yang keenam, Gravity Fed Filtering System. Gravity Fed Filtering System merupakan gabungan dari saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Air bersih dihasilkan melalui 2 tahap. 7. Saringan arang. Saringan pasir arang dapat dikatakan sebagai saringan arang dengan tambahan suatu buah lapisan arang. Lapisan ini sangat efektif dalam menghilangkan rasa dan bau yang ada di dalam air baku. 8. Saringan keramik. Saringan keramik dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat dipersiapkan dan digunakan untuk keadaan darurat. 9. Saringan cadas. Saringan cadas ini mirip dengan saringan keramik. Saringan tersebut digunakan untuk menyaring air yang berasal dari sumur, gali, ataupun saluran irigasi sawah. Pembahasan yang kedua, yaitu 2. Bahan dan alat penjernih air dengan bahan alami. Pemilahan bahan penjernih air yang menggunakan cara penyaringan akan menentukan baik tidaknya hasil penjernih air yang kita lakukan. Bahan penyaring dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Alat-alat yang digunakan untuk alat penjernih air yaitu A. Gergaji, untuk memotong atau mengurangi ketebalan suatu benda. B. Bor, untuk membuat atau memperbesar lubang pada kayu. C. Pisau, digunakan untuk memotong menghaluskan benda. D. Palu, untuk menancapkan paku pada kayu atau aluminium. 3. Teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan alami. A. Memotong. Membagi bahan yang akan digunakan sesuai ukuran bahan. Bahan berbeda akan
Pembuatan penjernih air dari bahan alami. A. Bahan dan alat. Penjernih air menggunakan potongan bata, tisu, arang tempurung, kelapa, pasir, dan kerikil. Bahan yang perlu disiapkan yaitu drum plastik atau bak kapasitas 100 liter sebanyak 2 buah. Pipa PVC diameter 0,5 inci. Keran air, lem pipa, selotip, ember, dan kawat. Alat yang diperlukan dari kayu atau besi. Kemudian dari akhir video ini adalah kita bisa dapat membuat alat penjernih air, maka kita sudah melestarikan bahan-bahan alam. Kita sudah mengurangi berbagai kita dari seperti air bersih. Tetapi dengan adanya alat penjernih air dari alam, maka kita sudah mengurangi berbagai kita. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.